Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Khususnya bagi saudara-saudaraku umat Kristiani di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat khususnya. Saya atas nama pribadi mewakili salah satu umat Islam di Republik ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada panjenengan atas ulah saudara-saudara kami umat Islam di sana yang biadab, yang kurang ajar, yang merusak kerukunan umat beragama di Kecamatan Cidahu khususnya Kabupaten Sukabumi. Dan saya klarifikasi bahwa itu adalah bukan ajaran umat Islam sesungguhnya. Itu adalah ajaran oknum-oknum ustadz-ustadz radikal, ustadz-ustadz yang merusak Bhinneka Tunggal Ika, ustadz-ustadz yang menanamkan benih-benih intoleransi dan radikalisme di tanah air ini. Bukan mewakili ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Sekali lagi, atas nama pribadi, sebagai umat Islam di tanah air ini, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kelakuan kurang ajar yang merusak kerukunan di antara kita semuanya. Nah, seperti apakah peristiwanya di Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat? Kita lihat cuplikan video yang sangat menyedihkan, memprihatinkan, dan terkutuk menurut saya. Ya, itu cuplikannya menyedihkan sekali kan. Sepertinya negara barbarian. Sepertinya kita tidak punya aparat keamanan. Sepertinya orang kelompok mayoritas bisa berbuat semena-mena terhadap saudara-saudara kita minoritas. Apakah tidak ada jalan lain yang lebih komunikatif untuk menyelesaikan persoalan? Apakah mereka lupa bahwa kita punya Undang-Undang Dasar 45, di mana undang-undang negara kita ini melindungi setiap umat beragama dan melindungi keyakinan dan tata cara peribadatannya masing-masing. Dan seperti apakah tanggapan, komentar, sikap dari pemerintahan kecamatan setempat Cidahu ini? Lebih membagongkan lagi menurut saya. Kita simak, ini ada pernyataan sikapnya. Sehubungan dengan terjadinya insiden kerusakan rumah yang dijadikan tempat ibadah, maka dengan ini kami dari Forkopimda Kecamatan Cidahu dan segenap lembaga keagamaan Kecamatan Cidahu serta tokoh masyarakat, tokoh pemuda menyatakan satu bahwa situasi dan kondisi di wilayah Kecamatan Cidahu kondusif dan siap memelihara dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kecamatan Cidahu. Dua, tidak akan terulang kembali kejadian insiden tersebut. Tiga, meminta jangan sampai lanjut ke proses hukum dan diharapkan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Empat, kami siap
untuk mengganti kerusakan dan memperbaiki rumah tersebut. 5. Meminta kepada pemilik rumah agar rumah tersebut difungsikan sebagai rumah atau tempat tinggal dan tidak dijadikan rumah ibadah. 6. Bahwa insiden tersebut bukan pengerusakan tempat ibadah. Demikian pernyataan bersama ini kami buat untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya. Cidahu 28 Juni 2025 yang menyatakan Forkopimda lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Kecamatan Cidahu. Terima kasih. Allah ya karim. Astaghfirullahaladzim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim. Forkompimcam Kecamatan Cidahu. Forkompimcam itu camat, polsek, koramil, dan tokoh-tokoh agama setempat. Apakah panjenengan lupa bahwa Undang-Undang Dasar negara kita, Undang-Undang Dasar 45, menjamin kebebasan warga negara Republik Indonesia ini di dalam beragama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Pak Camat, Pak Kapolsek di Cidahu, apakah panjenengan lupa prinsip kita di dalam berbangsa dan bernegara sesuai Undang-Undang Dasar kita itu? Kalau panjenengan tidak lupa, kalau panjenengan masih ingat pasal tersebut tentang kebebasan beragama, mestinya tidak akan dan tidak boleh terjadi peristiwa tersebut. Dan tentu saja pelakunya orang-orang yang merusak kebebasan beragama, orang-orang yang melakukan intoleransi, merusak Bhinneka Tunggal Ika, menyakiti umat lain di dalam menjalankan agama dan keyakinannya, haruslah diberikan sanksi hukum, diberikan teguran keras. Peristiwa seperti ini bukan kali ini saja ya, khususnya di bagian barat ini sudah berkali-kali. Oknum-oknum yang tersusupi paham-paham intoleransi ini sudah sering kali terjadi, merusak, mengusik, mengganggu umat lain di dalam menjalankan agama dan keyakinannya. Kang Deddy Mulyadi ini wilayahmu ini. Ya, sekali lagi Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang dicintai banyak orang hari ini wilayahmu apa bukan? Sukabumi ini wilayah Jawa Barat apa bukan? Kalau KDM tidak sanggup mengatasi tragedi yang sangat memilukan dan memalukan ini di dalam hidup berbangsa bernegara ini, tidak sanggup menangani ini, mundur saja kalian. Percuma selama ini keluar-keluar menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya Nusantara, kalau menjaga kebebasan warganya di dalam beribadah tidak becus. Ini tidak boleh dibiarkan. Ini sangat memilukan, memalukan. Tidak usah bersembunyi di balik katanya ini rumah belum berizin. Ini penodaan agama ini. Ini radikalisme atas dasar agama. Kebencian terhadap umat lain yang tidak boleh terus-terusan dibiarkan. Aparat keamanan kita, khususnya Polri, tidak boleh hanya menyelesaikan ini dari sampulnya saja. Seolah-olah damai, tapi pelakunya tidak diberikan hukuman, tidak diberikan sanksi sebagaimana diatur di undang-undang kita. Besok akan terjadi lagi. Walaupun hari ini ngomong katanya itu adalah yang terakhir, besok tidak akan terjadi lagi. Bullshit. Karena ini sudah berulang kali. Berulang kali. Di berbagai tempat yang berbeda. Kelakuan-kelakuan barbarian atas nama agama. Apalagi katanya ini kan peristiwanya hari Jumat yang kabarnya para pelakunya itu habis melaksanakan ibadah Jumat.
Astagfirullahaladzim, kok bilang kondusif dari Hong Kong? Peristiwa kayak gitu kok bilang kondusif. Mencederai, merusak Bhinneka Tunggal Ika. Merusak paham-paham toleransi beragama, apalagi merusak Islam. Ya, saya katakan kelakuan kalian nih, orang-orang Cidahu, Jawa Barat yang berabarian merusak simbol-simbol peribadatan saudara kita dari umat Kristiani. Kalian merusak Islam, mencemarkan nama baik Islam. Siapa yang ngajarin kalian seperti itu? Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan agar kita menghormati umat lain di dalam menjalankan ibadah dan agamanya masing-masing. Kita tidak diharuskan memaksa orang lain untuk beribadah dengan cara kita. Tidak ada. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Kita juga tidak diajarkan, ya umat Islam di seluruh atas Nusantara ini, tidak diajarkan merusak properti ibadah umat lain yang tidak memusuhi kita. Lalu siapa yang mengajarkan kalian merusak tempat ibadah seperti itu? Kalaupun itu rumah kemudian dijadikan tempat ibadah, namanya tempat ibadah. Sebagaimana rumah-rumah umat Islam banyak yang kemudian dijadikan mushola dan masjid. Apakah tidak boleh rumah dijadikan tempat doa bersama? Dan kalau kalian umat Islam melakukan hal yang sama, sedang tahlilan, istighosah, tiba-tiba ada umat non-muslim masuk, merusak rumah Anda, kalian bisa terima? Apakah itu benar? Apakah ini aparat negara, polisi, apakah ingin melihat peristiwa balas dendam seperti ini? Kalau ini dibiarkan, ditoleransi, maka peristiwa yang sama, bukan hal yang mustahil terjadi di belahan wilayah yang lain, yang umat Islam minoritas. Makanya agar ini tidak terjadi, aparat keamanan tidak boleh membiarkan ini berlalu dengan tanda tangan damai, berlalu dengan tanda tangan dibuat seolah-olah kondusif dari Hong Kong. Peristiwa begini kok kondusif? Maaf, saya bukan provokasi. Ini tidak boleh dibiarkan, sangat memalukan ini. Kalau merasa benar, kenapa kalian dalam pernyataannya tadi mengatakan tidak akan dilanjut di proses hukum? Kalau merasa benar, kenapa takut dengan hukum? Kalau kalian takut tidak mau dilanjut proses hukum atas tragedi tersebut, artinya Anda takut, artinya Anda melakukan kesalahan. Ada kelompok umat melakukan kesalahan. Kalau benar tidak perlu takut, dilanjut dalam proses hukum. Allah ya karim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka mohon maaf, saya mendukung pelaku, apalagi provokatornya, yang ini pasti ada provokator, siapapun yang memprovokasi, yang melakukan perusakan tempat ibadah. Gak usah bilang rumah kalau dijadikan tempat ibadah, ya namanya tempat ibadah. Kalau persoalannya belum berizin, solusinya gampang, tinggal bertemu baik-baik dengan pemilik rumah agar dilengkapi izinnya, beres. Ngapain juga harus ngamuk-ngamuk, ngerusak-ngerusak begitu? Sejak kapan? Ya, sejak kapan penyelesaian masalah tempat ibadah dengan cara-cara barbarian seperti itu? Ini Forkompimcam masyarakat Cidahu menurut saya juga keterlaluan di dalam menangani polemik ini. Ya, seolah-olah dengan pernyataan tersebut selesai, seolah-olah kondusif. Tapi di belakang ini belum selesai. Sebelum akar persoalannya, pandangan-pandangan otak-otak para pelaku radikalisme ini belum diluruskan dengan prinsip-prinsip wawasan kebangsaan, dengan prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara, prinsip-prinsip menghormati, toleransi beragama, nggak akan selesai. Besok lagi akan terjadi. Rakyat Forkompimcam, pemerintah seharusnya memfasilitasi umat-umat beragama apapun agamanya di tanah air ini yang diakui di negara ini, di dalam membangun, mewujudkan tempat ibadah, bukan merusaknya, bukan melindungi orang yang merusak. Itu namanya melindungi, mentoleransi itu namanya,
membuat para pelaku radikalisme berat badan ini besar kepala. Allah ya Karim. Kang Deddy Mulyadi kalau nggak sanggup menyelesaikan perkara, nggak usah bilang Siliwangi lah, nggak usah bilang ingin menegakkan ajaran leluhur kita, khususnya di Jawa Barat. Kalau menangani begini saja tidak becus. Allah ya Karim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yongki, setelah kedatangan KDM, kunjungi langsung ke rumah Sita ini, apa yang akan disampaikan? Ya, pertama tentunya saya bersyukur, berterima kasih kepada yang punya di atas, Tuhan Yang Maha Esa. Dan dalam hal ini saya, Yongki Dien, yang penjaga di villa sini, mengatasnamakan Ibu Maria Veronica Nina, mau menyampaikan banyak terima kasih atas kedatangan Bapak Deddy Mulyadi, Pak KDM Gubernur Jawa Barat, yang sudah berkunjung dan peduli dengan kami yang kena musibah ini. Dan sekali lagi atas nama Ibu Maria Veronica, kami menyampaikan banyak terima kasih atas kepedulian Pak KDM. Dan selanjutnya ada bantuan dari Bapak KDM, kami juga atas nama Ibu Maria Veronica Nina menerima bantuan ini, dan nanti bantuan ini kami akan salurkan untuk kepentingan sarana umum dan masjid atau musyola yang ada di sekitar kita ini. Secara spesifik nanti akan masjid atau musyola di mana yang akan dibersihkan? Yang paling kita yang sekitar di sini, yang di lokasi RT 02 ya. Ya, tapi tetap saya akan berkoordinasi dengan pihak yang terkait, termasuk ini ada juga Ketua Badan Kecil dan Masjid dan juga tokoh masyarakat yang ada di seputaran lingkungan saya ini. RT sini. Jadi sekali lagi terima kasih atas nama Ibu Maria Veronica Nina. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat yang sudah datang berkunjung dan peduli dengan keberadaan kami yang ada di sini sebagai masyarakat Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi.